Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari SMP Pawiyatan yang alhamdulillah keterima dan mengikuti proses PPG batch ketiga di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita ada mata pelajaran agama. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk Safira bisa memimpin doa di sini, di depan. Ya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, saya absen terlebih dahulu. Nur Fadila, Aya Asna, Az-Zahra, Devista, Novan, Gisel, Arjuna, Rezia, Davina Azara, Anissa Putri. Oke, baik anak-anak, silakan dikeluarkan buku agama Islamnya. Silakan. Nah, oke, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, apabila Pak Syarif bilang suasana hati kalian sedang baik, silakan acungkan jempol. Apabila suasana hati kalian sedang buruk atau sedih, silakan turunkan jempol. Itu ya. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, berarti baik semua. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari perihal sholat dan zikir. Nah, anak-anak, kira-kira tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. Oke, untuk Indah, tadi pagi bangunnya jam berapa?
jam 5. Setelah bangun, Indah melakukan apa? Sholat. Nah, sholat itu dilakukan sejak kita bangun tidur, kita cuci muka, langsung melaksanakan ibadah sholat. Sholat ada berapa? 5. Ada 5 waktu. Mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kira-kira ada yang masih bolong atau enggak? Ada. Nah, kita sebagai orang Islam otomatis kita harus menjaga sholat kita karena sholat adalah tiang agama. Oke, silakan lihat video yang akan Pak Syarif tampilkan. Nanti diperhatikan tentang bagaimana sih sholat dan zikir itu. Nah, silakan. Cerita Ubay. Nah, ini cerita Ubay. Kenapa sih? Sholat? Nah, ini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung. Nah, ini cerita tentang Ubay. Ubay yang kebingungan. Kenapa sih Ubay harus sholat? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa ya kita harus sholat? Nah, ini muncul pertanyaan di kepala Ubay. Kenapa sih kita harus sholat? Harus puasa? Nah, ini. Harus baca Al-Quran. Nah, harus baca Al-Quran. Nah, lalu uminya datang. Tanya ke Ubay. Nah, baik. Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin? Silakan. Dari video tadi, ketika melihat tadi, silakan mungkin ada yang menyimpulkan. Ayo, tadi videonya Ubay. Boleh angkat tangan? Silakan angkat tangan. Video barusan tadi. Ayo, contoh si Ubay. Oke, silakan. Terus? Sudah? Ya, kasih aplaus untuk Tania. Ya, jadi sholat adalah kewajiban bagi semua umat muslim. Kata Ubay, ketika kita sholat, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah, yakni pahala, dan ujungnya nanti kita akan menuju surga. Nah, kita harus ketahui bahwa dengan kita sholat, kita itu mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat Allah. Karena kita diberikan kesehatan, diberikan badan fisik yang kuat, agar apa? Kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Baik, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji. Nah, di sini kita otomatis ketika kita sholatnya baik, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji. Kenapa? Nah, ini nanti kita akan melihat video fenomena yang perihal keanehan-keanehan tentang sholat dan zikir. Nah, anak-anak tahu nggak bahwa ketika sholat kita bolong-bolong, maka otomatis sikap kita itu akan tercerminkan dari sholat kita. Sedangkan kalau sholat kita full atau penuh, tidak pernah bolong, waktunya sholat duhur kita sholat, waktunya sholat asar kita sholat, maka insya Allah perilaku kita juga akan baik. Karena apa? Ketika kita berusaha untuk selalu on time dalam melaksanakan ibadah sholat, itu kita otomatis ketika melakukan kegiatan lainnya itu tidak pernah menunda. Jangan sampai sholat kita bolong-bolong itu ya. Nah, ini bisa disaksikan video perihal fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita, bahkan di sekitar kita. Kita seringkali ternyata ada fenomena-fenomena sholat dan zikir. Nah, ini bisa diperhatikan.
Nah, ini sholat tarawih super cepat. Lebih cepat dari yang kalian pikirkan. Lah ini. Nah, ini cepat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu. Sholat yang terburu-buru. Ini fenomena yang sering terjadi. Bahkan kita kadang tanpa sadar ketika mau ada acara, lah itu ternyata kita buru-buru. Nah, terus selanjutnya ada fenomenal yang menarik lagi. Nah, ini yang kedua, sholat dengan direkam. Nah, ini. Nah, ini karena kita tidak bisa dipungkiri kadang kita sudah pegang HP, akhirnya pengen ngonten. Ngontennya tapi salah tempat, yakni ketika sholat. Sholat, HP-nya ditaruh, akhirnya kita melakukannya. Nah, ini sebuah fenomena yang sering terjadi dan sering kita lihat di sekitar kita. Makanya kita harus jeli. Sama kayak tadi sholat cepat itu juga sama. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan. Nah, ini silakan. Dari fenomena yang ada, silakan teman-teman membuat pertanyaan. Apa sih? Kenapa sih? Nah, itu nanti silakan fenomena yang terjadi itu dipertanyakan di pikiran. Pak, tadi ada yang sholatnya kok cepet seset, imamnya belum rukuk, tadi sudah ada yang rukuk duluan. Nah, ini penting. Kita harus melihat itu. Oke. Selanjutnya, kita habis ini akan membentuk kelompok untuk berdiskusi perihal fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Baik, kita bentuk menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan memilih kelompok sesuai masing-masing, nanti bisa langsung ke kursi. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 sini. Oke, silakan. Mau berubah? Sudah? Oke. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, fenomena tadi, nanti saya akan berikan LKPD yang di sini nanti isinya adalah perihal fenomena-fenomena yang terjadi. Ini ada instruksi. Amati studi kasus atau video yang disajikan oleh guru. Nah, yang disajikan tadi, fenomena mulai dari sholat, dari zikir, lah itu silakan diamati. Selanjutnya adalah diskusikan dalam kelompok dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Terus nanti jawabannya silakan dituliskan di lembar kertas ini untuk jawaban kelompoknya. Pertanyaan apa? Pertama, ada masalah utama apa yang kalian temukan terkait sholat dan zikir dari fenomena-fenomena ini tadi? Tuh. Yang kedua, informasi apa saja yang kalian butuhkan untuk memecahkan masalah tersebut? Tadi sudah dapat fenomena, terus sekarang dipecahkan juga. Nah, yang ketiga, bagaimana komponen-komponen dari sholat dan zikir saling berhubungan dalam konteks masalah ini. Nah, ini harus disimpulkan. Oke ya. Ini saya bagikan. Oke, baik. Silakan dicermati LKPD yang ada. Lalu silakan membuat pertanyaan dulu, diidentifikasi dulu masalah apa yang terjadi di sekitar kalian. Nah, ini silakan dicari dulu apa memunculkan apa. Nah, itu silakan ditulis terlebih dahulu. Silakan diidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Apa sih yang kalian
dapatkan ketika melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Nah ini, silakan ditulis terlebih dahulu. Itu untuk pertanyaan yang nomor 1. Perihal fenomena-fenomena, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Barangkali masih bingung, Pak, enaknya mencari masalah yang gimana atau gimana? Lah itu silakan. Mungkin lupa tadi videonya tentang apa, lah itu boleh, silakan tanya. Oke, silakan. Ya, ini nanti ditulis. Lah ini yang bagian depan, silakan nanti ditulis nama kelompok sama kelasnya. Oke. Terus baru di LKPD-nya silakan nomor 1 ditulis dulu pertanyaannya. Masalah apa yang terjadi atau didapatkan ketika melihat fenomena tadi. Selanjutnya boleh kalian cari di buku paket atau di LKS atau di sumber manapun perihal itu tadi, bagaimana komponen-komponen dari sholat dan zikir itu bisa saling terhubung dengan masalah yang tadi, konteks fenomena tadi yang terjadi di sekitar kalian. Ya, ini jadi nanti LKPD ini kan sudah mencari rumusan masalah. Tadi masalah apa fenomenanya, terus ada isi-isinya ini tadi, diisi semua di LKPD. Setelah ini semua selesai, baru disalin di buku tulis untuk membuat peta konsep berbentuk lingkaran. Tuh. Silakan membuat peta konsep. Jadi hasil dari LKPD kalian, dari penyelidikan kalian terkait fenomena tadi, jadikan peta konsep di buku tulis. Ya, betul. Sudah paham ya? Nanti dari permasalahan kalian yang ada di sini, ini jadikan peta konsep. Setelah sudah mengidentifikasi masalah utamanya apa, terus informasinya apa saja yang dibutuhkan memecahkan masalah, terus komponennya apa saja sholat dan zikir, itu ditulis di LKPD. Setelah ditulis di LKPD, baru disalin di buku tulis jadi peta konsep. Ya, betul. Nah, ini tinggal menyalin peta konsepnya di situ. Betul ya. Ya, silakan. Perwakilan saja untuk peta konsep. Ya, satu aja. Yang lainnya nanti ada yang ngerjakan LKPD, terus nanti silakan tunjuk 2 orang untuk presentasi kelompok ya. Silakan. Nanti yang lainnya membantu ketika ada pertanyaan dari kelompok lain. Tuh. Ini apa ini? Masalah utamanya saya lihat. Ibadah menjadi mekanis tubuh bergerak, tetapi hati tidak hadir, kehilangan fungsi spiritual. Ini berarti terkait sholat yang cepat tadi ya. Hanya gerakan saja, terus tanpa lihat tumak ninanya ya. Ini, oh ya silakan. Semua nanti yang baca 2 orang aja ya. Ya, karena kita kan bahas sholat dan zikir, tapi fenomenanya itu tadi, fenomena sholat zikir. Lah ini, coba saya lihat. Nah ini kan kalian membuat ini pertanyaan, gerakan yang terlalu cepat membuat sholat kehilangan tumak ninanya. Padahal itu termasuk syarat sah sholat. Lah itu berarti tinggal, itu kan sudah masalah utama yang kalian buat. Lah itu tinggal nanti mencari
informasi apa saja, entah dalil atau dari Al-Quran atau dari hadis yang mendukung itu tadi, untuk memecahkan masalah itu tadi. Itu ya. 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 Nanti maju semua, baru nanti yang presentasi yang berbicara 2 orang aja ya. Nanti yang 3-nya membantu menjawab apabila ada pertanyaan. Itu ya. Kalau sudah, silakan dijadikan peta konsep di buku tulis. Kalau LKPD-nya sudah selesai dikerjakan, silakan dijadikan peta konsep di buku tulis. Buat peta konsep dari LKPD tersebut. Ya. Boleh, silakan. Boleh. Nanti tinggal menjelaskan sesuai dengan peta konsepnya. Sesuai dengan masalah yang ada di LKPD, tinggal ini kan kalian sudah dapat masalah, dapat informasi, dapat solusi komponennya. Silakan dijadikan peta konsep di buku tulis seperti itu. Ya, itu. Boleh lihat? Boleh dihias. Boleh semenarik mungkin. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa maju. Untuk kelompok 1. Silakan dipaparkan masalah yang terjadi. Sini, boleh maju di sini. Nah, di sini. Oke, ada teman-teman, boleh. Sini agak ke sini biar kelihatan. Nah, sini. Oke, sambil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kita, yaitu sholat dengan terburu-buru. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tania Pusdapita Loka dan teman-teman saya Nur Fadila, saya Azhar Zaliquni, saya Ayah. Nah, ini dapat pertanyaan dari kelompok 1. Apakah sholat yang terburu-buru akan diterima? Mungkin dari kelompok lain bisa menjawab. Oke, silakan lanjutkan. Maka dari itu kami berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 1. Ya. Tema yang diangkat adalah sholat dengan tergesa-gesa. Nah, ini penting ini. Kenapa kok sholat tidak boleh tergesa-gesa? Karena sholat sendiri itu harus dilakukan dengan secara khusyuk. Jangan sampai ketika sholat itu tergesa-gesa. Karena apa? Dalam rangkaian sholat itu ada namanya tumakninah atau jeda sebentar. Jadi kalau tadi mungkin ini ngambil fenomena yang sholat cepat tadi ya, sholat raweh cepat ya. Lah itu tadi berarti ketika sholatnya cepat, otomatis tumakninahnya tidak ada. Ketika tadi Allahu Akbar. Nah, terus yang kedua, tadi melihat videonya. Ketika ada makmum mendahului imam. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh. Makanya, karena apa? Makmum itu bergeraknya atau gerakan sholatnya adalah setelah imam. Jangan sampai ketika kalian sholat, kalian mendahului imamnya. Nah, itu ya.
Waalaikumsalam. Masalah utama apa yang kalian temukan terkait salat dan zikir? Jawabannya, gerakan yang terlalu cepat membuat salat kehilangan tumanina atau ketenangan, padahal itu termasuk syarat-syarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 2. Ya, jadi sholat dan zikir itu harus tenang, jangan sampai kita tergesa-gesa. Sama kayak tadi Warahmatullahi pahala. wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang lain? Menghindari perbuatan-perbuatan yang keji. Oke, ada yang lain mungkin? Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 3. Ya. Masalah yang diangkat oleh kelompok 3 adalah sholat untuk konten. Lah ini, anak-anakku sekalian, jadi berbahaya sekali ketika kita melakukan ibadah sholat, tapi tujuan kita ternyata bukan untuk sholat. Lah ini bahaya. Nanti kita Warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam tadi. Pertanyaan dari kelompok 4, apakah zikir dengan banyakkan gerakan tubuh itu sesuai dengan ajaran Islam? Mungkin dari kelompok 1, oke. Masih, tapi gerakan tersebut tidak merubah maknanya. Yang penting tidak merubah maknanya. Oke. Mungkin ada yang lain? Kasih plus untuk kelompok 4. Masih semangat? Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Lah. Itu ya. Jadi di kelompok 4 itu tadi menarik ketika membahas tentang zikir. Lah, zikir apakah dengan banyak gerakan itu merubah makna zikir tersebut? Lah ini perlu dipertanyakan. Nah, kalau kita zikir, kita mengingat gerakannya bukan lagi Allah, maka itu akan menghilangkan esensi dari makna zikir tersebut. Sama tadi kayaknya di kelompok 1. Kelompok 1 gerakan cepat. Sama, ketika melakukan gerakan cepat, ketenangan dapat enggak? Itu harus dipertanyakan. Jangan sampai ketika Allahu Akbar, terus langsung Allahu Akbar, bacaannya kurang sempurna, terus gerakannya tidak ada tumakninanya, lah itu akan membuat sholat kita, zikir kita pun tidak tenang. Bahkan ketika mungkin dari fenomena tadi, silakan ada yang ditanyakan. Dari mungkin kelompok 1 tadi bahas gerakan cepat, Pak, sholat raweh gerakannya cepat, sholat gerakan cepat. Terus tadi ada kelompok 3 perihal, Pak, banyak sekarang ternyata temanku melihat waktu sholat direkam hanya untuk konten, terus diupload di TikTok, diupload di Instagramnya. Pak, terus zikir, ada temanku saya melihat zikir. Lah itu, kalau kalian ke Mekah, lah ini, sholat itu nanti kalian akan melihat berbagai macam bentuk sholat. Ada yang sholat ketika takbir, Allahu Akbar, gini. Ada yang ketika sholat, Allahu Akbar, loh, ada, serius. Kalian akan menemui kayak gitu. Karena mungkin di lingkungan kalian masih belum menemukan fenomena kayak gitu. Tapi, Pak, gitu sah enggak sih? Lah itu. Pertanyaannya kayak gitu. Itu akan kalian temui di Arab. Kalau kalian nanti, insya Allah, amin ya, kita bisa berangkat haji atau umroh. Lah, kita akan melihat banyak perbedaan. Nah, itu akan terlihat. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita melakukan ibadah sholat atau zikir, acuan utama kita adalah dari Al-Quran dan hadis. Yang penting apa? Yaitu tadi, tertutup auratnya. Yang perempuan tertutup auratnya dari mana? Dari ujung rambut hingga ujung kaki, kecuali wajah. Yaitu. Kalau yang laki-laki, auratnya dari mana? Dari pusar sampai lutut itu tadi. Pak, tuh ya. Oke,
saya pengen tahu dari kelompok satu tadi, kira-kira dari gerakan cepat tadi, kira-kira masuk enggak sih ketika gerakan tadi cepat dilakukan cepat, terus tenang enggak? Enggak. Karena apa? Yang diburu adalah cepatnya. Yang penting selesai sholat. Nah itu kan tidak baik. Masuk ada tumak ninanya enggak? Enggak. Itu. Terus yang tadi kelompok 3, ketika kita sholat terus ada konten di depan kita, kira-kira fokus dari kita itu apa? Kontennya kah? Atau HP kita kah? Atau kepada Allah? Akhirnya fokus ke HP kita. Padahal di dalam sholat kita kan sudah disuruh fokus lihat sajadah, ya sudah, mulai dari takbir, dari rukuk, nggak bisa fokus kemana-mana. Untuk apa sih? Biar kita khusyuk, biar kita tetap melakukan sholat dengan tenang. Kan enak, karena itu akan membuat kita semakin beriman kepada Allah, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, sehingga ketika kita sholatnya aman, maka perbuatan atau perbuatan buruk, hal-hal buruk itu menjauhi kita. Beda lagi kalau kalian, contoh ya, kalian sholat wis khusyuk, terus sholatnya sudah jangkep, terus ada temen ngajak keburukan, ayo minum merokok atau minum minuman khamr. Lah kalian akan berpikir lagi, ya Allah, ujian apa lagi ini? Kalian akan terpikirkan lagi. Karena apa? Hati kalian itu lunak. Hati kalian itu selalu ingat kepada Allah. Jadi beda itu tadi. Untuk minggu depan silakan dibuka halaman 30. Silakan dikerjakan di halaman 32, pilihan ganda A sampai D. Nanti kita lanjutkan mengkoreksi bersama, kita lihat lagi jawaban-jawaban dari kalian. Itu ya, minggu depan kita bahas, kita akhiri pembelajaran hari ini, nanti dipimpin oleh Safira untuk berdoa bersama, lalu kita tutup. Silakan, Safira. Mari teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar. Doa. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Safira. Berdoa selesai. Silakan berkemas terlebih dahulu. Jadi ingat ya, bahwa sholat jangan sampai tertinggal, karena sholat adalah tiang agama. Itu ya, saya cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan
rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang cukup, agar bisa melaksanakan ibadah sholat secara khusyuk dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, terima kasih. Nanti boleh silakan pulang karena sudah jamnya waktunya pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan pulang dari. Boleh silakan pulang.